hari ini? Siap. Oke, baik. Yang masih semangat ya. Oke. Baik. Tadi kalian sudah berdoa atau belum? Sudah, Ibu. Kalau sudah, di hari ini kita langsung saja mulai dengan pelajaran. Anak-anak, sebelum Ibu pada materi pelajaran, Ibu ada dua pertanyaan penuntun untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kalian menyelam? Pernah, Ibu. Tentu adik-adik pasti sudah pernah menyelam ya. Ya, Ibu. Mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan zat alat penyelam ketika menyelam? Agar bisa bernapas di dalam laut. Oke. Nah, adik-adik, Ibu ada sediakan gambar ya di sini. Nah. Oke. Jadi ada yang bisa jawab? Mengapa penyelam perlu menggunakan oksigen dan zat alat penyelam ketika menyelam? Agar bisa bernapas di dalam laut, supaya air jangan masuk ke dalam telinga, mata, hidung, mulut. Oke, baik. Yang pertanyaan kedua, atau pernahkah ke bendungan? Pernah, Ibu. Oke. Di mana ya, adik-adik? Di Ragnamo, bendungan Ragnamo. Oke. Nah, pertanyaannya, mengapa bagian bawah bendungan selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atas? Agar tiang-tiang dari bendungan jangan rusak begitu, Ibu. Oke, ada yang lain? Karena airnya lebih deras, jadi harus lebih tebal. Oke, baik. Jawabannya bagus. Adik lihat? Sama, Ibu. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan tersebut dari Ibu. Baik, di sini Ibu akan memperjelaskan jawaban kalian ya. Oke, baik. Nah, pertama, penyelam perlu menggunakan oksigen dan zat alat penyelam ketika menyelam agar bisa bernapas dengan baik. Nah, hal ini karena adanya tekanan zat cair atau tekanan hidrostatis tidak hanya di telinga, tapi di seluruh tubuh. Nah, semakin dalam kita menyelam, dada dan telinga kita akan terasa sakit seperti tekan dan akan sakit. Oke, jadi yang kedua, mengapa bagian bawah bendungan selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atas? Karena bagian bawah bendungan menerima tekanan lebih besar dari bagian atas. Nah, baik, oke, baik, silakan. Nah, saya lanjut ya, adik-adik. Ya, Bu. Oke, nah, dari bagian atas, nah, baik tekanan hidrostatis air maupun tekanan dari bagian atas bendungan itu sendiri. Apa adik-adik yang belum mengerti atau belum paham? Ibu, tolong jelaskan ulang yang bagian kedua bendungan. Pertanyaan, mengapa bagian bawah bendungan selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atas? Karena bagian bawah bendungan menerima tekanan lebih besar dari bagian atas, baik tekanan hidrostatis air maupun tekanan dari bagian atas bendungan itu sendiri. Oh, berarti airnya kencang. Iya, sehingga mereka buat di bawah itu bendungan itu lebih besar. Supaya bisa tahan air yang kencang. Supaya bisa tahan airnya, Ibu. Mengerti, Ibu. Baik, susah? Mengerti, Bu. Oke, terima kasih berarti jawabannya kalian sudah mengerti. Jadi hari ini kita belajar tentang tekanan hidrostatis. Hidrostatis, di sini tekanan hidrostatis Ibu ada 7 tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, melalui percobaan peserta didik dapat menentukan besar tekanan hidrostatis secara benar.
Yang kedua, melalui percobaan peserta didik dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari secara benar. Yang ketiga, melalui percobaan siswa mampu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis secara benar. Yang keempat, siswa mampu merencanakan sebuah percobaan tekanan hidrostatis secara benar. Yang kelima, siswa peserta didik mampu melakukan percobaan tekanan hidrostatis secara benar. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis data hasil percobaan tekanan hidrostatis secara benar. Yang ketujuh, peserta didik mampu mempresentasikan hasil percobaan tekanan hidrostatis secara benar. Baik adik-adik, dari tujuan pembelajaran sudah ibu bacakan. Di sini ibu ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu apa itu tekanan hidrostatis? Berarti tekanan hidrostatis itu apa? Tidak tahu Ibu. Tadi kan ibu sudah kasih 2 pertanyaan sebelum penempatan materi toh. Iya, Nah, coba anak-anak analisis ya, adik-adik analisis apa itu tekanan hidrostatis dari kedua pertanyaan sebelumnya. Susan, Saya Ibu. oke. Adik Susan, Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air di semua arah pada titik ukuran manapun akibat adanya gaya gravitasi. oke. Ada yang lain? Saya Ibu. Oke, silakan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang tidak bergerak atau diam pada suatu kedalaman tertentu. Oke, betul sekali. Ada lagi mungkin adik lagi yang mau masuk bisa menganalisis apa itu tekanan hidrostatis. Mungkin masih berpikir Betty. Oke, baik. Jadi adik-adik, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nah, tekanan hidrostatis juga mempunyai arti sebagai tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Seperti tadi Aditya sudah dijelaskan ya. Jadi tekanan hidrostatis itu juga diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman. Nah, besar tekanan hidrostatis juga tergantung dari ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan juga percepatan gravitasi bumi. Nah, akibat gaya gravitasi bumi, partikel-partikel air akan menekan partikel di bawahnya, akan saling menekan sampai ke dasar air. Jadi tekanan di bawah tersebut akan lebih besar dari tekanan yang ada di atas. Seperti tadi ada pertanyaan sebelumnya, toh? Ya, Oke, baik. Jadi itu yang pertama. Berikut di sini ada gambar seseorang yang sedang menyelam dan berenang. Jadi ketika kita berenang, semakin dalam kamu menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak juga volume air yang ada di atas kamu. Adik-adik kan sudah pernah menyelam tuh. Nah, ketika kita menyelam, air yang ada di kita itu pasti dia akan belum naik ke atas. Itu yang disebut volume air juga ya, yang akan yang mengikuti kita saat kita menyelam. Jadi semakin banyak jadi semakin dalam kamu menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang ada di sekitar kamu. Nah, dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kamu juga akan semakin besar. Ketika kita menyelam dalam, pasti tekanan airnya yang kita rasakan juga akan semakin besar. Adik-adik? Ya. Dan selanjutnya, Ibu mau tanya. oke, adik Mace mungkin ada yang berubah bisa. Ibu, bagaimana kita rasakan kalau kita mengalami tekanan di bawah? Itu kita akan merasa sakit, darah kita akan terasa sakit, terus telinga kita
kita juga merasa sakit karena semakin dalam kita menyelam maka tekanan zat cair juga itu akan semakin besar sehingga menyebabkan kita tubuh kita itu terasa sakit. Tapi kalau ketika kita menyelam menggunakan oksigen atau zat alat penyelam maka kita akan menyelam dalam pola laut itu tubuh kita tidak akan sakit karena kita menggunakan oksigen dan zat alat penyelam. Tetapi kalau kita tidak menggunakan maka yang akan terjadi tubuh kita akan terasa sakit atau itu disebabkan oleh tekanan zat cair itu sendiri. Mungkin ada yang belum paham? Mengerti? Sudah Ibu. Baik, Ibu lanjut. Dari secara matematis, tekanan mikrostatis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu rumusnya rumus dari tekanan mikrostatis adalah pH sama dengan rho kali P kali H. Di mana pH itu adalah tekanan zat cair dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal. Terus rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan 10 meter per sekon kuadrat. Dan H adalah ketinggian zat cair dengan satuan meter. Baik anak-anak, berikut fenomena ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini, di mana semakin besar ketinggian air maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatis di dalam bejana. Akibatnya air akan menyerat lebih jauh pada bejana sebelah kanan karena tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bejana di sebelah kiri. Adik-adik, di sini gua sediakan gambar bejana, ada satu gambar dan ada dua bejana ya. Di sini adalah ini bejana sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, Ibu saya bingung. Oke, baik. Nah, di sini ada gambar adik-adik, di mana bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, semakin besar ketinggian air seperti yang dijelaskan di kanan ini, semakin besar ketinggian air, maka semakin besar juga tekanan hidrostatis di dasar bejana. Di dasar bejana, akibatnya air akan muncrat jauh lebih besar daripada bejana sebelah kanan. Nah, tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bejana di sebelah kiri. Karena tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bejana di sebelah kiri. Karena sebelah kiri ini kena tekanannya lebih kecil. Maksudnya tekanan hidrostatis dalam wadahnya air itu sedikit. Jadi dia tidak mengalami tekanan. Oke, mungkin adik-adik bisa mengerti dari gambar ini. Mengerti Bu. Oke, baik. Gambar pertama bagaimana itu tekanannya besar karena semakin besar ketinggian air maka akan semakin besar juga tekanan hidrostatis di dasar bejana. Selanjutnya yang B, penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari itu yang pertama tekanan saat berenang yang menyebabkan gerakan menjadi lebih sulit di kedalaman. Tekanan saat berenang seperti yang tadi. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, dasar bendungan. Nah, dibuat lebih tebal di bagian dalam untuk menahan tekanan air. Itu contoh kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemasangan infus. Itu diletakkan di tempat tinggi agar gaya gravitasi membantu infus masuk ke tubuh yang memiliki tekanan hidrostatis dalam darah. Anda bisa perhatikan ya, kalau di rumah sakit itu ada infusor, infusnya sudah dipasang itu sehingga percepatan gravitasi bumi dari infus itu datang ke tubuh kita itu memiliki tekanannya, tekanan hidrostatis juga, sehingga
pemasangan infus di dalam tubuh itu berjalan dengan baik. Yang keempat, bentuk kapal selam yang dibuat agar bisa menahan hidrostatis di dalam laut. Ini contoh penerapan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Itu ada 3, yaitu massa jenis zat cair, kedalaman titik di dalam zat cair, dan percepatan gravitasi. Baik adik-adik, dari materi kita hari ini sudah selesai, dan Ibu akan memberikan salah satu contoh soal ya buat adik-adik. Jadi adik-adik bisa tulis, Ibu bacakannya supaya adik-adik bisa kerjakan. Ibu minta salah satu untuk maju mengatakan depan. Ya, silakan di soal. Sebuah wadah berisi raksa 13.600 kg per meter. 13.600 kg per meter kubik. Nah, setinggi 76 cm. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah tekanan hidrostatis yang bekerja pada wadah tersebut. Sebuah wadah berisi raksa 13.600 kg per meter kubik. 13.600 meter kubik. Kilogram per meter kubik, setinggi 76 cm. 76 cm. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, itulah tekanan hidrostatis yang bekerja pada wadah tersebut. Baik. Kalau ada yang sudah dapat jawabannya, Ibu minta salah satu yang maju mengajarkan ke depan. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ada itu ya? Sudah? Susah sudah. Kerja saja di depan, nanti baru menjelaskan. Susan mau kerja di depan. Oke, baik, adik Susan.
Bisa Adik Susan jelaskan? Yang menjelaskan. Oke, baik. Tadi Adik Susan tulis. Di sini Ibu minta Adik Lan untuk menjelaskan penyelesaian dari soal tersebut. Siap ini. Itu nanti saya akan jelas Kak. Iya. Jadi diketahui masa jenisnya itu 13.600 km per meter kubik. Terus percepatan gravitasinya tuh 10 meter per second kuadrat. Lalu tingginya itu 76 cm. Jadi di sini itu karena semuanya meter, maka di sini harus semua ke meter juga di 0,76 meter. 76 meter. Terus yang ditanya itu kan tekanan hidrostatis ya? Iya. Hidrostatis. Jadi gunakan rumus yang sudah Ibu jelaskan. Jadi 13.600 dikali 10 dikali 0,76 dikali dulu 13.600 dengan 10 maka 136.000 dikali dengan 0,76. Hasilnya nanti teman-teman bisa catat, itu nanti hasil akhirnya 103.360 Pascal. Terima kasih ya, tepuk tangan untuk Adik Aceh dan Susan yang sudah menjelaskan dan mengerjakan soal. Baik, dari soal tersebut jawaban dari teman-teman kalian yang sudah menjelaskan dan mengerjakannya itu betul ya. Dari penjelasan dari Adik Aceh, teman-teman sudah mengerti? Mengerti. Baik, dari soal tersebut Ibu menyiapkan LTS buat adik-adik untuk bisa memahami lebih dalam. Di sini Ibu akan bagikan kalian bentuk dua kelompok ya. Ya, Ibu. Ya, seperti ini. Jadi ini setiap kelompok. Ibu akan berikan melihat ya hal percobaan. Ibu ini ada bentuk apa Ibu? Isi di dalam kotak. Bantu Ibu. Oke. Pakai basah. Nah, oke. Satu orang pegang botol. Satu orang lihat LKS itu, perhatikan tujuan, terus langkah kerja dan pertanyaan. Ibu pelajaran airnya itu kita nanti centang Pak Ibu. Nanti adik-adik tuh ya, Ibu berikan kalian mister ya. Nanti Ya, gitu. Masalah di bawah dulu. Air mister. Ada Ibu ada. ya, mister. Di sini ada mister. Mister dulu. Saya punya mister di sari Ibu. Oh iya, Ibu punya mister nih. Oke. Jadi sebelum Ibu kasih ke kalian adik-adik, di sini ada dia punya tujuannya. Tujuannya untuk melalui percobaan peserta didik mampu menjelaskan pengertian tekanan hidrostatis secara benar. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik mampu memperbaiki hubungan kedalaman dan massa jenis zat cair terhadap tekanan hidrostatis secara benar. Yang ketiga, melalui praktikum peserta didik mampu menemukan persamaan tekanan hidrostatis secara benar. Nah, alat dan bahannya itu ada wadah aqua yang telah dilubangi sebanyak 4 lubang ya, 4 lubang. Ketinggian setiap lubang berbeda jarak antara lubang yang sama. Nah, terus air secukupnya, terus selotip air pengaris. Dia punya langkah kerja yang pertama, wadah aqua yang telah dilubangi disiapkan, setiap lubang ditutup dengan selotip. Yang ketiga, wadah aqua diisi dengan air sampai penuh. Terus yang keempat, setiap selotip pada setiap lubang wadah aqua dibuka satu persatu ya.
Terus yang berikut, pancaran air yang keluar dari setiap lubang diamati dan cara mendaftar keluarnya air diukur menggunakan penggaris. Nah, hasil eksperimen dicatat pada tabel tersebut ya. Nanti kalian catat dari hasil yang keluar dari pancaran. Jadi adik-adik di sini nanti kalian mengukur dari atas ya, dari selotip yang lubang bagian atas atau ini. Jadi nanti sudah diisi air, kalian buka satu persatu di atas, terus kalian ukur dia punya jarak yang jarak yang rata yang keluar. Kalau yang di bagian bawah terus kita hanya diukur dia punya ketinggian, terus habis diukur seterusnya yang kedua. Kalian buka ini terus kalian ukur dia punya ketinggian, terus yang ketiga kalian isi pada tabel semalaman. Berarti kalau sudah yang satu terus kita isi air lagi. Tidak, airnya masih akan tetap ada di dalam botol. Oke. Terus ada pertanyaan teman-teman di bawah ya. Oke, sekarang adik-adik langsung saja kalian memperagakannya. Bantu ibu isi air. Ibu dia kedua. Dia perhatikan ke depan. Iya. Kita tahu. Karena bagian bawah seluruhnya mungkin apa tidak tahu. Ibu kalau mau menuju kamu coba dulu sama. Masuk supaya sendiri. Sebelum kami buka bagian Oh, pas dua baru buka. Sini juga kelompok depan karena tidak kalian saya terus yang berikut kelompok pegang terus yang kedua yang pertama ya, langsung buka dari bagian atas ya. Terus siapkan penggaris langsung ukur jarak. Ibu sama ibu harus botol. Oh iya. Oh iya. Itu ini jambu. Oke. Jambunya tidak keluar.
jawabannya, silakan tulis pada hasil pada penamatannya. Maaf ya karena ini Ibu kan di ya, sini. ya, terima kasih ya. Oh, ini yang paling di atas dulu. Iya, ya. Tulis. Ibu bisa terkait ibu lakukan punya juga. Iya, iya. Saya bisa. Oke. Biar kami ibu. Ibu kami tidak menjadi Oh, seperti kelompok. silakan isi. Satu. Kalau tadi dari adik-adik sudah melakukan pengamatan ya. Di sini adik-adik pancaran air yang keluar, adik-adik bisa centang mungkin dari lubang satu itu airnya deras atau kurang deras atau sangat deras. Kalau kasih ya, kasih centang satu, kasih centang. Oh, di lubang satu itu mungkin tadi lubang keras, dia punya pancaran air Lubang yang pertama. keras, sangat deras, centang sudah. Kelompok dua sudah, nanti di sini pancaran airnya tadi dari lubang satu itu udah pancaran airnya kurang deras atau deras atau sangat deras. Nanti air kelompoknya nanti dia. Iya, ibu. Kalau sudah ada pertanyaan di bawah, ada pertanyaannya, ada tiga pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kamu menuliskan sekali kali pengamatan, penjelasan dan ingat yang disebutkan? Bisa akhirnya. Adik-adik, kalau sudah isi itu di bagian mana ada pertanyaan, tiga pertanyaan dan ibu.